Ini kan juga berbicara soal bagaimana kekuatan untuk koalisi, kemudian juga untuk oposisi. Kalau bicara soal untuk koalisi dengan kekuatan yang ada, kalau kita ngelihat partai yang sekarang sudah masuk ada 45% untuk ke Gerindra begitu yang mendukung Prabowo Subianto. Lantas bagaimana nanti? Tadi kan sudah sempat disinggung sama Mas Hanta bahwa kayaknya nih PKB sama Nasdem bakal bergabung nih untuk bersama begitu. Apakah dua-duanya jangan-jangan memang akan bergabung atau mungkin nanti akan ada resistensi dari salah satunya? Nah ini menarik, Tisa. Saya ingat 5 tahun yang lalu, saya bicara di TV One, di hari quick count malamnya. Saya memprediksi, tapi masih rame. Banyak yang mustahil dan saya diserang itu. Saya bilang kemungkinan oleh politisi di saat itu debat, yang mungkin tersinggung. Saya bilang kemungkinan partai yang akan gabung pemerintahan satu Gerindra. Bayangin pada Gerindra lagi panas, Gerindra yang kedua Partai Amanat Nasional saya bilang. Tapi ternyata kejadian kan. Terbukti. Nah tadi malam saya juga dengan politisi PKB menyampaikan, saya memprediksi juga meskipun ada yang menolak, saya bilang ini ada kemungkinan. Nah sekarang kalau boleh saya memprediksi 2 partai. Karena sedang berada dalam pemerintahan, yaitu partainya apa? Nanti kita lihat catat ya. Bukan saya berharap, saya tidak berharap juga supaya ada di dalam pemerintahan. Tapi ini prediksi, kemungkinan 2 partai. 2 faktor ini, faktor memang kebutuhan dari paslon yang akan menang, katakanlah berdasarkan quick count, Prabowo Gibran, karena baru 45%, dia butuh pasti menggoda partai, merayu partai untuk masuk ke dalam pemerintahan. Meskipun kita berharap dalam konteks demokrasi jangan terlalu gemuk, cukup koalisi pas terbatas, 55% maksimal 60%. Kalau diajak PKB saja, sebenarnya udah cukup. PKB saja. Poin saya PKB mungkin saya agak sulit membayangkan PKB berani di luar pemerintahan dengan kultur PKB, tapi ya saya berharap tetap ada penyeimbang di luar. Yang pertama PKB yang akan diajak menurut saya, yang kedua ada Partai Nasdem. Karena mereka berada di dalam pemerintahan memang hari ini bersama Pak Jokowi. Yang kedua, dilihatnya dari sisi partainya. Dari sisi partainya dibandingkan PDI Perjuangan dan PKS, mereka gen oposisinya, gen politik oposisinya lebih kuat. PDI Perjuangan betul kata Mas Hasto yang tadi katakan mereka lama 10 tahun di pemerintahan Pak SBY, Ibu Mega itu kekeh. Dan saya percaya Ibu Mega kalau oposisi bisa oposisi, sulit merayunya. Yang kedua PKS karena alasan ideologis, bisa jadi karena PKS tidak mau atau memang tidak diajak. 2 faktor. Nah, 2 faktor ini bagi saya karena yang kemarin faktor PKS memang mungkin tidak menjadi prioritas. Nah, urutan 4 partai di luar, sekarang kan ada 8 partai yang akan lolos. Betul. Nah, 4-nya sudah di dalam bersama Prabowo Gibran, yang 4 ini PKB, Nasdem, PDI Perjuangan, dan PKS ya. Nah 2 yang pertama saya katakan kemungkinan akan menjadi prioritas Prabowo Gibran. Sekaligus 2 partai ini sangat mungkin bergabung pemerintahan, yaitu PKB dan Nasdem. Kalau ini digabung berarti 45 ditambah PKB sekitar 12%, berarti sudah 57% ditambah Nasdem sekitar 7-8%, itu sudah 70% ya. Sudah 50-60 sekian persen, hampir 70%, sudah besar juga. Nah ini faktor yang kemungkinan menjadi daya tarik bagi keduanya. Nah tapi PKS juga tidak mustahil, karena ini bukan Jokowi presidennya adalah Prabowo. Dan jangan lupa Prabowo 2 kali didukung oleh PKS 2014-2019. Dulu sempat disebut oleh Pak Prabowo, sekutunya Pak Prabowo dan PKS itu bersekutu, bukan hanya koalisi. Artinya ada kedekatan, ada potensi. Meskipun semalam ada statement dari Prabowo akan merangkul semua kekuatan yang punya politik potensi. rekonsiliatif, gaya Pak Prabowo ini kan transformasi Pak Prabowo itu kan ingin rekonsiliasi, mengajak semuanya, tapi tidak sehat buat demokrasi. Dalam konteks saya jangan semuanya. Tidak boleh. Jadi relasi eksekutif legislatif ini, Andro, Tisa, dalam sistem presidensial kita, presidensialisme kita kan setengah hati sebenarnya. Kan multi partai, kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat dan seterusnya. Ada 3 pola relasinya. Polanya kalau eksekutifnya terlalu kuat, kemudian legislatifnya lemah, dia cenderung hanya jadi stempel bagi pemerintah. Apa yang terjadi? Hubungannya adalah kolutif, potensinya kolutif. Yang kedua, kalau sebaliknya legislatifnya terlalu kuat seperti era Gus Dur sebagai presiden, kemudian eksekutifnya terlalu kuat, partainya si presiden lemah, maka ini polanya akan konfrontatif, rame terus suatu saat potensi di mana presiden terserimpung oleh manuver politik partai-partai di parlemen sangat besar. Apalagi ini Golkar kuat ini. Nah, kemudian ada partai-partai lainnya. Nah, yang ketiga yang kita butuhkan ini dalam demokrasi, efektif. Efektif itu apa?
sama-sama kuat, 60-40 lah kalau persentase, 60 di dalam pemerintahan, tapi di luar juga ada 40% yang kokoh, sehingga hubungannya mereka kadang saling mengimbangi. Apa yang menyatukan mereka adalah konstitusi dan kepentingan rakyat. Jadi memang harus begitu, harus saling kokoh. Kalau yang tidak terjadi seperti itu, saya kira kita tidak menginginkan Pak Prabowo dan Gibran didukung oleh semuanya diajak Prabowo. Jangan, harus ada yang di luar. Pun sebaliknya, kalau hanya 45% juga susah Pak Prabowo mengambil keputusan sebagai presiden nanti ke depan. Jadi pemerintahannya, presidensialismenya demokrasi presidensial yang efektif, sama kuat eksekutif dan legislatif. Ya, kalau Pak Tri melihat akan seperti apa peluang besar terjadinya rekonsiliasi? Kalau rekonsiliasi saya kira inisiatif Pak Prabowo sudah jelas ya bahwa akan merangkul semua. Tapi bagi saya sebetulnya negeri ini kan dibangun dengan bukan dengan satu gagasan, tapi dari banyak atau beberapa gagasan. Saya khawatir kalau dirangkul bersama itu hanya akan muncul satu ide, tidak ada option. Option pakai S ya, options. Artinya ada beberapa ide di situ. Sehingga dari beberapa ide inilah kita akan menemukan alternatif. Semakin kecil alternatif yang kita punya, kalau koalisi besar itu saya kira nanti akan terjebak apa yang disebut groupthink. Itu artinya apa? Groupthink itu situasi di mana orang tidak mau berbeda. Nah, padahal di dalam pemerintahan itu kita butuh banyak alternatif, ide. Sehingga dengan banyak alternatif kita akan bisa survive. Maka check and balance itu harus terjadi. Saya kira oposisi harus ada, meskipun seperti dikatakan Mas Hanta tadi, itu tidak boleh mungkin oposisinya terlalu besar. Yang efektif itu seperti apa? Nah, di situ dengan adanya check and balances itu kita sangat berharap bahwa akan muncul options, pilihan-pilihan, akan muncul ide-ide. Dan ide-ide itu tidak bisa dihasilkan oleh satu kelompok yang bersama besar seperti itu. Harus ada saya kira mekanisme yang bisa saling mengontrol. Makanya check and balance itu ini ada kesempatan. Saya kira PDIP punya alasan sekali untuk menjadi oposisi. Sikapnya sudah jelas. Sudah jelas. Meskipun saya juga berharap sebetulnya PKS ya. Tapi seperti dikatakan Mas Hanta tadi, sejarah PKS untuk bergabung dengan Pak Prabowo itu bukan ahistoris ya. Jadi bisa saja. Saya khawatir justru kalau hanya sendirian di luar, itu akan terjadi sama seperti pemerintahan yang sekarang ya. Saya kira kalau kita sepakat ya bahwa demokrasi itu adalah the only game in town, satu-satunya alat permainan, maka check and balances itu harus ada. Dan check and balances itu bisa terjadi kalau ada oposisi. Meskipun tidak harus besar, tetapi paling tidak efektif di situ. Oposisi menjadi bagian dari kualitas demokrasi Indonesia. Tanpa adanya oposisi, itu justru tidak akan menghasilkan banyak opsi. Check and balances tidak akan terjadi. Jadi saya kira oposisi harus diberi tempat, harus diberi penghormatan ya. Bukan hanya yang pemerintah, menjadi oposisi itu juga bagian penting, saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Mas Hanta sudah berbagi bersama kami dan datang ke studio kami untuk berbicara soal bagaimana hasil dari Pilpres dan juga tadi kita lebih fokus membahas bagaimana perolehan suara dari partai politik. Sekali lagi ini masih hitung cepat atau quick count, kita masih menunggu juga real count dari KPU. Mas Khairul Umam juga terima kasih yang sudah bergabung via Zoom di program Presiden Pilihan Rakyat. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.